Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Kelas On Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Bersabarlah, tak perlu di seberapa sulit dan gelap jalan yang akan Anda lalui. Oke, untuk sahabat muslim dan para pecinta RCA, selamat siang nih, selamat beraktivitas. Mungkin buat para pecinta RCA yang hari ini sedang beraktivitas dan mungkin juga lagi rebahan-rebahan cantik ya. Oke, kali ini kita bersama dengan Ihsaniyah Kelas On Air, kepunyaan RCA Ihsaniyah FM ya. Di program kali ini Zara, karena ini hari Rabu, biasa dong kalau hari Rabu kita bertemu dengan SD Ihsaniyah Gajah Mada. Dan salah satunya nih ada guru favorit Zahra nih di sini ya. Guru apa nih ya? Mungkin bisa tercantik juga, wah tergemoy ya. Oke, ada Bu April. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Mbak Zahra. Gimana kabarnya Mbak Zahra? Alhamdulillah baik. Aduh, Zahra mau tanya kabarnya Bu April dulu nih. Baik nggak Bu hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Oke, selalu sehat ya Bu. Udah Dan makan Bu? bahagia jangan lupa ya. Siap. Itu kunci utamanya loh. Oke, kunci utama biar imun tubuh kita nggak turun ya Bu. Iya, benar sekali. Benar, Dengan benar. bahagia kayaknya virus-virus takut semua kali Iya ya. bener ya. Jadi hus-hus gitu ya Bu ya. Iya, sana udah jauh. Oke, kayaknya kabarnya juga udah baik ya Bu ya. Udah makan belum Bu? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah ya. Udah kenyang ya sama Iya dong. Fat, makanya udah kenyang nih. Dari tadi udah diem juga ya. Oke, kita kalau belajar sama Bu April itu IPA ya Bu ya? Iya. IPA apa Bu? Fisika, biologi? Ini berarti tentang fisika ya, Oke, lebih ke fisika. fisikanya. Oke, kita belajar biologi tema berapa Bu berarti? Atau Ini berarti materinya IPA tentang tema apa? 7. Materinya ini tentang gaya. Oke, gaya. Wah, Zara pernah belajar gaya tuh Bu. Wah, jadi ingat tuh ya. Iya, tapi beda. Oke. Gaya di SD dengan yang SMP ataupun SMA. Memang beda. Kalau gaya di SD itu hanya pengenalan atau Pengenalnya pengertiannya aja ya. gaya saja. Benar-benar. Nah, kalau Saya udah juga udah pernah SMP, ngalamin. kalau SMP, SMA itu sudah mulai mungkin mengenal rumus untuk Bener, menghitung. udah lebih sulit ya Bu Iya, ya. udah ada tahap-tahapannya sendiri. Bener. Oke, mungkin buat adik-adik semua dari SD Gama ya, ini kelas 4 ya Bu ya. Iya. Bisa menyiapkan dulu nih alat-alat tulisnya. Jadi pas Bu April ngomong nggak ketinggalan. Apalagi ketiduran deh Bu ya. Aduh, saking enaknya atau saking merdunya Bu April ngomong nih ya. Aduh, mudah-mudahan malah telinganya nggak pada sakit. Oh, kayaknya enggak Bu, soalnya Bu April tuh halus gitu ya. Aduh. Semoga. Oke, Bu April mungkin bisa langsung dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Oke, anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu April harap sih kalian tetap selalu sehat ya, walaupun mungkin sekarang masih dalam kondisi pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan mau selesai atau mau kapan ya, Bu ya? Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bu April. Walaupun udah lama ya, mungkin hampir 1 bulanan kita nggak pernah atau kalian belum mendengarkan Bu April kembali. Seharusnya minggu kemarin itu Bu April, tapi karena Bu Aprilnya juga sedang ada acara, lagi sibuk banget nih Bu April ya. Padet ya jadwalnya ya. Alhamdulillah padat sekali dah pokoknya. Nah, untuk kali ini Bu April akan menjelaskan tema 7, karena kalian kan sudah mulai masuk ke tema 7 ya, tema 7 subtema 1. Tapi di sini Bu April lebih membahas untuk yang mupel IPA-nya. Nah, di sini mupel IPA-nya yaitu di KD-nya 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Mungkin nanti hanya tentang pengertiannya atau mungkin contohnya saja, tidak secara mendetail ya Bu April jelaskan di sini, karena kalau menjelaskan semuanya yang jelas waktunya mungkin akan habis. Nah, oke. Pengertian gaya sendiri di sini. Gerakan atau mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak itu disebut dengan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semulanya diam menjadi bergerak, menyebabkan
benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau bahkan merubah bentuk benda tersebut. Nah, sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah kan? Tidak mungkin bola ditendang terus dia diam saja, kecuali Benar. bolanya adalah bola batu. Nah, yang ada kakimu yang sakit. Oke. Nah, sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin. Tahu plastisin, Mbak Zahra? Tahu, malam ya, Bu? Nah, ya kalau anak kecil sekarang atau mungkin orang-orang sekarang mengenal plastisin itu adalah malam. Nah, dengan plastisin itu, kamu itu sudah mengeluarkan gaya dengan menekan atau membentuk dari plastisin itu. Yang tadinya plastisin kan biasanya bentuknya kotak dulu kalau pas kita beli. Nah, dari situ kita bisa merubah bentuk yang tadinya kotak bisa menjadi bundar. Bisa jadi kita bentuk menjadi siput, bisa menjadi apa saja yang kalian inginkan. Nah, gaya tangan menyebabkan bentuk plastisin tersebut berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh kalian. Besar kecilnya gaya itu dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Nah, kalau itu untuk materi yang selanjutnya Mbak Zahra, untuk yang SMP kalau sudah mulai mencari besar kecilnya gaya, itu kan dihitung ya, satuannya juga ada satuannya juga, maksudnya namanya Newton. Nah, itu untuk dipelajari nantilah untuk kelas selanjutnya. Nah, di sini jenis-jenis gaya. Aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya yang menghasilkan kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan saat membuka dan menutup pintu, itu disebut dengan gaya otot. Nah, Mbak Zahra mestinya pernah ya membuka menutup pintu, pasti setiap hari. Nah, itu secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melakukan gaya. Nah, gaya itu adalah gaya otot. Nah, ya pokoknya itu. Nah, selain gaya otot itu ada gaya magnet. Gaya magnet, Bu April yakin sekali kalian itu pasti sudah banyak yang mengenal, karena Bu April lihat waktu pada saat kalian masih berangkat itu mesti anak-anak membeli magnet-magnet kecil. Nah, itu yang bentuknya itu kayak lingkaran-lingkaran kayak gitu atau bulatan-bulatan, itu yang biasa dijual-jual yang yang pedagang keliling, Mbak Zahra. Di SDG Jamal itu Bu April sering merampas dulu, karena mereka mainan magnet itu pada saat pembelajaran. Iya, padahal kalau enggak ya enggak bakalan biarin, karena itu kan lagi pengetahuan. ABM ya, Bu ya. Karena magnet itu kan pengetahuan. Jadi benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet atau apa itu mereka nanti akan praktek sendiri. Nah, tapi kadang ya itu yang namanya anak-anak disalahgunakan. Bener. Iya, disalahgunakan. Jadi karena mungkin buat mereka itu magnet sangat menarik sekali. Iya, ya bisa nempel-nempel gitu ya. Kok bisa ditarik, padahal kadang pembatasnya adalah kertas. Nah, kertas itu yang nanti magnetnya ditempel-tempelkan kayak gitu. Nanti di atasnya kertas ada entah itu penitik, kadang pasir yang sering buat mainan. Nah, itulah makanya magnet yang ini Bu April yakin anak-anak tahu. Nah, kekuatan dari magnet ini disebut dengan gaya magnet itu. Dan setelah gaya magnet ada juga gaya listrik. Gaya listrik Bu April yakin lah kalian pasti tahu, yaitu pada saat gaya listrik di sini tuh mungkin yang kalian ketahui itu kayak energi listrik ya, hampir mirip seperti itu. Jadi kalau dulu waktu saya kecil ya Mbak Zahra, waktu saya masih kecil itu, sekarang pun saya kalau praktekkan ke anak-anak mereka sangat tertarik. Jadi penggaris Mbak Zahra atau penggaris plastik, yang digosok-gosok gitu ya. Digosok-gosokin di rambut kan kayak gitu. Nanti tiba-tiba ditempelin bukan ditempel tapi didekatkan di tangan. Kadang tangan kita bulu-bulunya kadang terangkat. Kalau misalkan di serpihan-serpihan kertas yang disobek-sobek kecil, nanti nempel dia kayak seolah-olah kayak terbang kayak gitu ya. Itu yang namanya karena mungkin bisa terbesit ada jinnya enggak ya? kadang
gitu. Kayak sulap, Oh iya, kayak gitu sulap, bilangnya bener, kayak bener, sulap. Nah, Ini iya. aku lagi mau sulap nih, nanti dia bakalan ngikutin. Nah, itu. Kadang kayak gitu. Gaya itu ya itu tadi dari mulai magnet, listrik kayak gitu kadang sering tanpa mereka sadari. Ya, tanpa mereka sadari sebenarnya mereka tuh sudah tahu itu. Yaitu yang salah satu atau dua ya, salah dua. Karena tadi kan sudah magnet, terus sekarang listrik. Jadi anak-anak Bu April yakin sudah tahu walaupun mungkin tanpa itu tadi tanpa mereka sadari. Terus gaya otot, ada juga gaya gravitasi bumi. Nah, kalau yang ini mungkin penjelasannya butuh konsentrasi yang tinggi ya, karena untuk menjelaskan ke anak mungkin kurang bisa Kalau satu kali mungkin kurang ya Bu ya, mungkin bisa berkali-kali. Iya, karena contoh dari gaya gravitasi bumi kan semua benda di bumi itu kalau jatuh pasti ke bawah. Benar. Nggak ada yang namanya benda jatuh tuh ke atas, itu nggak ada. Nah, anak kan mungkin kenapa kok bisa sampai jatuh ke bawah bukan ke atas kayak gitu kan? Padahal itu tadi karena ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Nah, itu makanya kalau yang gravitasi bumi itu paling Bu April hanya bisa menjelaskan kayak contohnya adalah buah yang jatuh ke bawah, buah kelapa misalkan jatuh itu mesti ke bawah, nggak mungkin buahnya itu ke atas kayak gitu. Terus pohon apel atau buah mangga kayak gitu. Terus kalau misalkan kita melempar benda apapun ke atas, dia pasti juga jatuhnya akan ke bawah. Iya, kecuali itu yang merupakan kita di atas langit. Nah, karena itu tidak ada gaya gravitasi. Jadi melayang. Iya, melayang kayak astronot kayak gitu ya. Jadi astronot gitu. Iya, karena mereka mesti ngomong, "Bu, Upin Ipin itu yang bisa terbang ngomong itu gimana?" Yang mereka pasti sikatan gitu ya. Iya, makanya kan. Jadi kalau yang kayak gitu untuk menjelaskan yang namanya gravitasi itu kayak gimana, paling hanya bisa memberikan contoh kayak gitu. Bener. Mungkin itu dulu yang Oke, siap. Oke, mungkin untuk sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, jangan SMK Isania, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Selerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Isania. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Isania terhadap masyarakat. SMK Isania selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Isania berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Isania semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Isania berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah,
kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.
Masih dari kawasan kampus SMK Ihsaniyah Kota Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke sahabat muslim dan para pendengar setia RCA, kali ini masih bersama Sarah di sini di Ihsaniyah Class On Air ya. Oke, kali ini masih bersama dengan Bu April ini yang masih semangat ya Bu ya. Insya Kita Allah. nggak terasa nih Bu di penghujung acara, mungkin Bu April mau menambahkan sedikit materi atau mau langsung Iya, kesimpulan? mungkin sedikit aja sih. Tadi kan baru geraknya ada baru gaya ya, maaf. Gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Nah, ini cuma tinggal 2 lagi, yaitu gaya pegas dan gaya gesek. Nah, kalau yang gaya pegas, Bu April yakin anak-anak itu tahu semuanya. Iya. Mbak Zahra mungkin juga tahu ya, ketapel. Oh iya benar itu Nah, ya. itu dia memanfaatkan gaya pegas. Kalau enggak yang sekarang lagi itu apa ya Bu Fatma ya? Panahan. Nah, itu panahan itu juga memanfaatkan gaya pegas, atau mungkin yang paling digemari anak-anak yaitu bolpen. Bolpen, oh iya. Bolpen yang sukanya ceplik-ceplik ya, kayak iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu kan di dalamnya mungkin anak-anak taunya per-peran ya. Padahal itu adalah pegas. Nah, terus untuk yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu adalah bila keduanya itu saling bergesekan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Tanpa kita sadari itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan, Mbak Zahra, bila jalanan licin, nggak ada gaya gesek, kira-kira kita bisa jalan atau enggak? Aduh, nggak bisa kelarak terus ya. Nah, iya, pastinya kita akan jatuh. Nah, itulah yang namanya gaya gesek. Mereka taunya yang penting jalan ya jalan aja tahu. Nah, padahal sebenarnya pada saat kita jalan itu kita sudah melakukan yang namanya gaya gesek. Nah, yang namanya gaya gesek yaitu antara pergesekan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, mungkin itu saja ya Mbak Zahra ya. Tadi anak-anak ya, ingat gaya itu tadi Bu April sudah menjelaskan ada 6. Dari mulai gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya apalagi Mbak Zahra tadi ya, gaya listrik terus gaya pegas dan gaya gerak tadi ya. Nah, gaya gerak di sini yang seperti tadi adalah gesekan. Anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Bu April bahas pada hari ini. Pesannya Bu April adalah walaupun kondisi pandemi kayak gini, kalian jangan terlalu terlena, atau mungkinlah sudah terlalu lama ini pandemi berlangsung, mungkin ada yang berpendapat seperti itu Mbak Zahra. Jadi tetap jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, jaga kebersihan. Atau Mbak Zahra tahu gak sekarang itu dicanangkannya adalah 5M. Oh iya, 5M. Tadinya 3M, 4M ya. 4M, dan sekarang ternyata Satunya 5M. apa, Bu? Yang pertama itu kan memakai masker. Yang benar. kedua mencuci tangan, mencuci tangan pakai sabun ya. Sabun dicuci coba. Nah, mencuci tangan. Tadi berarti berapa Mbak Zahra? Pakai masker, mencuci tangan. Terus yang kedua menghindari kerumunan. Terus menjaga jarak. Menjaga jarak, dan yang satunya adalah mengurangi mobilitas. Oke, mobilitas. Mobilitas mungkin bukan mobil ya. Iya, benar. Mobilitas. Nah, mobilitas di sini adalah mungkin Mbak Zahra masih mungkin tahu lah orang-orang sekarang ke pariwisata, tempat pariwisata kayak gitu kan udah mulai dibuka. Nah, ada yang bepergian ke Jakarta, ada yang bepergian ke entah itu mau ke Surabaya atau ke Jogja atau kemanapun. Nah, itulah yang dimaksud dengan mobilitas mereka yang kita tidak tahu kayak gitu kan. Apakah virus itu menempel pada saat mereka pergi atau mereka pulang atau bagaimana kayak gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Makanya sekarang pemerintah mencanangkan satu lagi, yaitu mengurangi mobilitas. Apalagi sekarang Mbak Zahra udah tahu belum kalau Pak Gubernurnya sekarang nanti tanggal 6 dan 7 Februari ini hari Sabtu Minggu ya Bu Fatma ya. Iya. Itu dicanangkan ya, diwacanakan untuk Jawa Tengah di rumah saja. Berarti semuanya tuh ditutup. Tapi nggak tahu itu nanti ya. 6 sampai berarti ya? Iya, jadi cuma 2 hari. Jawa Tengah
di rumah saja. Berarti seluruh di Jawa Tengah, nggak tahu nanti ini RCA-nya ini mau siaran atau enggak ini. Iya, benar. Iya, jadi nggak tahu juga sih itu benar-benar akan dilaksanakan atau tidak kayak gitu. Tapi kayaknya sih iya ya Bu Fatma ya, kalau udah mulai itu sih udah SK-nya. Itu berarti kenapa Bu? Kenapa 2 hari di rumah? Kurang tahu itu. Cuman Mungkin ada giveaway gitu mungkin ya? karena gini, mungkin 2 hari itu mencoba ya Bu Fatma ya, mencoba untuk 2 hari ini, apakah dengan 2 hari ini akan bertambah atau berkurang penyebaran virus corona ya, COVID-nya, pencegahan COVID, mungkin seperti itu sih Mbak Zahra. Oh gitu ya. Yang saya tahu seperti itu, makanya ya nggak tahu ini nanti. Mudah-mudahan sih bareng-bareng menjaga ya Bu ya. Yang penting kita harus saling menjaga ya. Mudah-mudahan mungkin dengan 2 hari itu berharapnya sih benar-benar mengurangi ya, kalau bisa benar-benar menekan penyebarannya itu. Ya mungkin itu saja Mbak Zahra. Oke, mungkin bisa langsung ditutup saja Bu April. Oke anak-anak ya, mungkin itu saja dari Bu April. Kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat walaupun tidak berangkat ke sekolah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu April, semoga pelajaran gaya ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya. Oke, sahabat muslim dan para pecinta RCA, jangan kemana-mana, kalau seandainya masih ada guru yang akan berganti dengan Bu April ya, dan tetap stay terus di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Real World presents. Baru saja Anda mengikuti program Ihsaniyah Class on Air. Nantikan Ihsaniyah Class on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.